Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting untuk melakukan diskusi tentang isu yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan Smart ASN. Perkenalkan, nama saya Santi Octavia, jabatan saya sebagai calon rescuer pemula, dan instansi saya Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Nah, di sini saya ada beranggota 4 orang dan kami dari kelompok 2 angkatan 4. Nah, bisa dari rekan-rekan untuk memperkenalkan dirinya dimulai dari Nofrian Putra Ramadhani. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Santi. Perkenalkan, nama saya Nofrian Putra Ramadhani, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Itu Mbak Santi. Oke, terima kasih Nofrian Putra Ramadhani, bisa dipanggil Putra ya. Nah, kemudian lanjut ke rekan satu lagi, Reza Aditya kan? Ya, Reza Aditya ya. Coba perkenalkan diri dulu. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya, biasa dipanggil Reza. Yang jabatan yang diambil calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Mungkin itu aja cukup, Mbak Santi. Oke, terima kasih Bang Reza. Untuk selanjutnya bisa diperkenalkan diri dulu, Mas Oki. Kenalkan, nama saya Oki Nurpraetno, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Terima kasih Mbak Santi. Oke, terima kasih kembali Mas Oki. Selanjutnya bisa diperkenalkan lagi kepada Bang Jetmiko ya. Coba Bang. Baik, terima kasih Mbak Santi. Perkenalkan, nama saya Zatmiko Andi Pratama, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, asal Purbalingga. Terima kasih Mas Santi. Oke, terima kasih Bang Jetmiko. Nah, kayaknya pada ngantuk semua nih. Coba kita bakar dulu lah, bakar-bakar. Caranya itu saya bilang semangat pagi dan rekan-rekan semua bilang pagi-pagi yes. Bisa kan? Bisa Mbak. Bisa, Ya, Mbak. bisa Mbak. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Yes. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan ya, biar nggak ngantuk, udah malam. Oke, baik. Kita mau membahas isu tentang ya apa ya, yang lagi hangat sekarang nih, tentang COVID. Nah, tentang COVID itu kan ada penyebabnya, dampak sama penyelesaian isunya. Nah, di sini saya mau bertanya nih sama siapa ya? Oh, Reza lah. Reza, apa sih penyebab dari isu COVID-19 yang lagi hangat-hangatnya nih di baik di Indonesia maupun di negara lain? Silakan Bang Reza. Izin menjawab Mbak Santi. Penyebab virus corona yaitu merupakan virus single yang berasal dari kelompok coronavirus. Dinamakan coronavirus karena permukaan yang berbentuk seperti mahkota. Virus ini termasuk dalam kelompok yang serupa, adalah virus yang menyebabkan sindrom dan fever acute respiratory. Namun virus corona ini dari Wuhan, merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Sebelumnya karena itu virus ini juga disebut sebagai COVID-19.
Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan, ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditular dari manusia ke manusia. Virus bisa ditular lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin, seperti flu. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Mungkin itu saja Mbak Santi. Oke, terima kasih Bang Reza telah menjawab penyebab isu dari COVID-19 ini. Berarti COVID itu penyebabnya dari apa ya? Dari cairan kayak apa? Bisa batuk, bisa tersebar itu ya. Makanya kalau orang sekarang ini pakai masker ya. Oke, kita lanjut lagi ke apa? Dampak dari COVID ini apa sih? Dari apanya? Dampak terhadap masyarakatnya, terhadap pemerintah, atau ekonomi. Dan bisa dijelaskan oleh Nofrian Putra Ramadhani. Coba Bang, jelaskan Bang, apa sih dampak dari isu COVID-19 ini? Oke, Mbak Santi, terima kasih. Dampak nih dari COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, juga kehidupan sosial masyarakat. Kemudian pandemi ini juga menyebabkan beberapa pemerintah juga kan ini memberikan kebijakan nih untuk pembatasan sosial berskala besar, bisa PSBB kan. Jadi terbatas ini aktivitas masyarakat, terus aktivitas ekonomi juga, pendidikan, terus aktivitas sosial lainnya. Terus menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak juga nih bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan nih atau termasuk di ini termasuk mohon maaf nih miskin gitu kan, yang tingkat bawah gitu, jadi agak menyulitkan mereka gitu. Itu aja sih, kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silakan. Nah, gimana tuh? Itu dampak dari isu COVID. Kalau ada tambahan, bisa ditambahkan. Oke, nggak ada kayaknya ya. Oh, berarti dampak isu ini terhadap masyarakat sungguh besar ya, dari ekonominya, dari sekolah maupun mahasiswa ya. Kalau sekarang kan yang kuliah itu saya nengok kan, itu sekarang ada sistem daring dan pengerjaan dari skripsi pun daring gitu, nggak efektif kalau menurut saya. Kalau menurut kawan-kawan lain kayak mana nih Ya, tentang dampaknya? ya kayaknya kurang efektif nih, Mak. Karena daring itu kan, jadi untuk diskusi kan ini agak susah, jadi susahnya dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Kemudian ekonomi juga kan jadi menurun, jadi kan ini masyarakat banyak yang agak kurang gitu untuk masalah ekonominya. Oke, berarti kita udah tahu dampak isu tersebut. Nah, untuk penyelesaian dampak isu COVID-19 ini kayak mana nih? Saya mau tanya dulu lah sama Oki lah. Oki,
Oki Nur Prayitno. Ya, gimana sih cara penyelesaian terhadap isu COVID-19 ini? Coba dijelaskan, Bang. Silahkan. Terima kasih Mbak Santi. Untuk dampak penyelesaian isu di virus corona, yaitu sekarang kan kita sudah melihat di media sosial bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi kebijakan penggunaan masker untuk di luar ruangan itu diperbolehkan. Terus, namun untuk kegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Dan karena kebijakan itu turun dari Bapak Presiden karena tercatat kasus virus corona sekarang sudah melandai dan bisa teratasi oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan akan meningkat jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan dan semakin lalai dalam protokol kesehatan itu. Mungkin itu dari saya Mbak Santi. Oke, terima kasih Bang Oki telah menjelaskan penyelesaian isunya. Nah, ini ada peraturan baru ya dari Bapak Presiden. Itu saya baca tuh tanggal 18 bulan Mei. Itu hari Rabu kemarin adanya peraturan buka masker di luar ruangan. Sedangkan COVID masih ada dan kemungkinan bisa menyebar kalau kita berada di kerumunan. Nah, itu kayak mana nih pendapat atau masukan dari kawan-kawan yang lain? Bisa dijawab? Izin menjawab Mbak Santi. Kalau untuk kebijakan itu mungkin tergantung dari kayak warganya atau masyarakatnya dalam taat protokol kesehatan. Mungkin di luar ruangan agak dilonggarkan. Cuma mungkin tetap mengantisipasi membawa masker atau gimana karena terjadi keantrian, misalnya dalam antrian itu kan karena berdesakan gitu. Mungkin tidak menutup kemungkinan karena kita tidak tahu masing-masing seperti warganya tuh gimana telah melakukan kegiatan apa. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Bang Oki telah menjelaskan tentang penyelesaian isu tentang peraturan buka masker di luar ruangan. Nah, saya takutnya gini, kalau misalnya ada peraturan buka masker di luar ruangan, itu nanti akan meningkatnya virus COVID dan bisa jadi ada nama virus yang baru yang akan muncul. Nah, gimana nih menurut Bang Jetmiko? Oke, baik. Dengan peraturan terbaru dari Presiden tentang diperbolehkannya tidak menggunakan masker di ruangan terbuka, saya harap bagi masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga budaya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena dengan begitu, karena COVID masih ada, dan kita harapkan bisa terhindar dari COVID-19, walau Presiden sudah memperbolehkan tidak menggunakan masker, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bang Jetmiko. Berarti meskipun ada peraturan tentang buka masker di luar ruangan, kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap memakai masker. Kita bisa melihat kerumunan di sini, kita harus pakai masker. Kalau misalnya di sini orangnya sedikit, ya bisa jadi kita nggak usah pakai masker. Ya udah, mungkin itu saja tentang isu yang terjadi di Indonesia sekarang. Untuk selanjutnya bisa kita bahas isu menggunakan metode USG. Nanti akan kita jelaskan
di poin selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.